Detik News. Berita. Kejati DKI tutup opsi restoratif justice untuk Mario Dandi dan Sane. Yulida Medistiara. Detik News. Jumat. Tanggal 17 Maret tahun 2023 pukul 14.28 waktu Indonesia Barat. Mario Dandi dan Sane. Tersangka penganiayaan terhadap David Pradita Utama. Detikcom. Jakarta. Kejaksaan Tinggi Kejati, DKI Jakarta menutup opsi restoratif justice dalam penyelesaian kasus penganiayaan terhadap Kristalino David Ozora, 17, yang dilakukan oleh Mario Dandi Satrio, 20, dan Sane Lukas Rotua Pangodian Lumbantoruan, 19. Tertutupnya peluang untuk Mario Dandi dan Sane itu lantaran penganiayaan yang dilakukan keduanya menyebabkan korban terluka berat. Untuk tersangka Mario Dandi Satrio dan Sane Lukas Rotua Pangodian Lumbantoruan tertutup peluang untuk diberikan penghentian penuntutan melalui RJ karena menyebabkan akibat langsung korban sampai saat ini tidak sadar, luka berat. Sehingga ancaman hukumannya lebih dari batas maksimal RJ, dan menjadikan penuntut umum untuk memberikan hukuman yang berat atas perbuatan yang sangat keji. Kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kasipenkum Kejati DKI Ade Sofyansah melalui keterangan tertulis. Jumat tanggal 17 Maret tahun 2023. Baca juga. Kejati DKI. Kami tawarkan restoratif justice tapi keputusan di keluarga David. Lagi pula. Lanjut Ade. Restoratif justice hanya bisa dilakukan jika ada pemberian maaf dari keluarga korban. Jika tidak ada, alternatif penyelesaian perkara tersebut tidak bisa diterapkan. Restoratif justice hanya dapat dilaksanakan apabila ada pemberian maaf oleh korban atau keluarga. Jika tidak ada, otomatis tidak ada upaya restoratif justice dalam tahap penuntutan, ujar Ade. Sementara itu, terkait pernyataan Kejati DKI Jakarta Reda Mantovani yang menawarkan penerapan diversi terhadap anak AG yang berkonflik dengan hukum, Ade menjelaskan hal itu semata-mata mempertimbangkan masa depan anak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak. Sebab, lanjut dia, anak AG tidak secara langsung melakukan kekerasan terhadap korban. Sebagai informasi, diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Statemen Kejati DKI Jakarta memberikan peluang untuk menawarkan memberikan diversi kepada anak AG yang berkonflik dengan hukum semata-mata hanya mempertimbangkan masa depan anak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak. Oleh karena perbuatan yang bersangkutan tidak secara langsung melakukan kekerasan terhadap korban. Namun, apabila korban dan keluarga tidak memberikan upaya damai khusus terhadap pelaku anak AG yang berkonflik dengan hukum, upaya restoratif justice tidak akan dilakukan, tutur Ade. Ade juga menjelaskan alasan Kejati DKI dan tim jaksa penuntut umum menjenguk David di rumah sakit semata-mata sebagai ungkapan rasa empati. Juga sekaligus untuk memastikan perbuatan para terdakwa layak diberi hukuman yang berat. Kehadiran Kejati DKI Jakarta dan tim penuntut umum di rumah sakit semata-mata ungkapan rasa empati sebagai penegak hukum sekaligus memastikan bahwa perbuatan para terdakwa sangat layak untuk diberi hukuman yang berat, katanya. Baca juga. Babak baru Mario Dandi sebab dilaporkan Amanda ke polisi. Diberitakan sebelumnya, Kejati DKI Jakarta menawarkan restoratif justice (RJ)
dalam menyelesaikan kasus penganiayaan terhadap David Ozora. Kendati demikian, keputusan apakah keadilan restoratif itu diterapkan atau tidak tergantung keluarga David. Kami akan tetap tawarkan. Masalah dilakukan RJ atau tidak, itu tergantung para pihak, khususnya keluarga korban. Jelas reda kepada wartawan. Kamis tanggal 26 Maret tahun 2023. Kalau memang korban tidak menginginkan RJ, itu proses jalan terus. Proses RJ dilakukan apabila kedua belah pihak memang menginginkan perdamaian dan tidak ingin melanjutkan lagi perkara ini. Tapi kalau salah satu pihak tidak bisa atau tidak menginginkan, seperti bertepuk sebelah tangan namanya, tambahnya.